kecerdasan keuangan yang biasanya tidak pernah diajarkan di sekolah, Bapak Ibu ya. Tapi pelajaran misalkan kecerdasan sosial ya mungkin diajarkan di sekolah. Kecerdasan seksual itu diajarkan di kelas 3, kelas 4 SD ya. Tapi kecerdasan keuangan sampai Anda S3 pun Anda tidak akan diajarkan ya. Nah, makanya hari ini saya akan mengingatkan kembali mungkin bagi Anda yang sudah pernah mendengar ini, ternyata ada loh kecerdasan keuangan ya, karena ini yang akan menentukan hidup Anda setelah Anda mungkin selesai sekolah atau mulai bekerja gitu ya. Nah, biasa kita tahu ada dua istilah yang dinamakan dengan pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, ini secara gampangnya dulu ya. Kalau pendapatan sama dengan pengeluaran, apa yang terjadi? Stagnan, artinya tidak ada perubahan apapun ya. Kalau pendapatan Anda lebih besar daripada pengeluaran, apa yang terjadi dengan Anda? Anda jadi orang kaya ya. Kalau pendapatan Anda lebih sedikit daripada pengeluaran, artinya Anda menjadi orang miskin. Nah, ini adalah tiga eh, rumus ya di dalam kecerdasan keuangan ini yang akan saya jelaskan lebih detail. Yang pertama, pendapatan. Ya, pendapatan ini artinya Anda mendapatkan uang, ya artinya keuangan Anda akan bertambah banyak. Pendapatan ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pendapatan aktif, yaitu orang bekerja sebagai seorang karyawan. Anda menukarkan waktu dengan uang, ya artinya Anda bekerja 8 jam, Anda akan dibayar 8 jam. Berarti Anda harus aktif bekerja untuk mendapatkan uang tersebut. Lalu ada yang profesional, ini adalah karyawan yang tadinya mungkin hanya D3 ya, lalu dia ambil S1, gajinya naik ya, atau yang sudah S1 ambil S2, gajinya double gitu ya, atau S2 ambil S3, gajinya lebih banyak lagi. Ini juga tetap aktif bekerja untuk menghasilkan uang. Atau contohnya pengusaha kecil ya, Anda punya warung, Anda punya toko kelontong, Anda punya eh, small coffee shop gitu ya, di mana bisnis Anda ini belum autopilot, artinya Anda nggak bisa tinggalin, tapi Anda harus ada di situ ya. Anda juga sebagai direktur pembelian, direktur yang masak ya, direktur kebersihan, direktur dan lain sebagainya. Anda semua mengerjakan sendiri, artinya Anda harus secara aktif bekerja baru bisa berpenghasilan. Pendapatan jenis kedua yaitu pendapatan pasif, artinya Anda investasi ya, Anda beli properti, lalu Anda bikin seperti kos-kosan gitu ya, Anda bisa sewa-sewakan. Nah, ini bisa menghasilkan pendapatan pasif. Lalu yang kedua, Anda mungkin punya sarang burung walet ya. Anda bangun rumah, lalu mungkin Anda pancing gitu ya, supaya burung waletnya hadir, lalu dia bikin sarang, Anda bisa jual juga. Nah, ini adalah pendapatan pasif. Lalu yang ketiga adalah franchise. Mungkin Anda punya uang berlebihan, Anda beli franchise Indomaret ataupun McDonald ya, Anda bisa berpenghasilan karena ini semua dijalankan secara autopilot. Ataupun network marketing ya, atau MLM. Nah, Anda juga bisa membangun bisnis ini di awal, lalu pendapatan yang dihasilkan oleh network marketing ini juga berupa passive income. Dan juga asuransi ya, tentunya pada saat Anda sudah mencapai posisi tertentu, Anda membangun tim, Anda juga bisa mendapatkan pendapatan pasif tersebut. Pendapatan yang jenis ketiga adalah portfolio. Ini Anda bisa dapat pada saat Anda mendapatkan capital gain. Artinya ada modal yang Anda investasikan pada saat misalkan properti ini naik, ya tadi Anda beli misalkan 3 miliar, lalu menjadi 15 miliar, artinya Anda mendapatkan capital gain 12 miliar. Ini yang dinamakan dengan pendapatan portfolio, ataupun saham, bisa juga dengan logam mulia. Anda beli emas, batangan gitu ya, sekarang harga emas misalkan naik menjadi berapa ratus juta, nah Anda mendapatkan pendapatan portfolio tersebut. Pengeluaran, ya ini artinya apa? Uang keluar dari kantong Anda ya atau rekening Anda. Ada beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran produktif. Artinya pengeluaran ini Anda gunakan untuk menghasilkan uang. Misalkan Anda untuk investasi, untuk pendapatan pasif yang tadi saya sudah sebutkan ya. Anda berinvestasi untuk mendapatkan pendapatan portfolio, ya ini semua pengeluaran. Tapi pengeluaran ini bisa menghasilkan penghasilan untuk Anda atau pendapatan. Yang ketiga, Anda mungkin belajar ya, ikut training, ikut seminar untuk pengembangan diri Anda. Ataupun Anda bergaul dengan orang-orang kaya untuk belajar dari mereka ya. Bisa ini juga sebagai pengeluaran yang produktif.
Ataupun Anda juga mau beramal atau berdonasi, ini adalah investasi nanti waktu Anda sudah meninggal, mungkin ada berkatnya di situ ya, ada rewardnya dari hasil amal atau donasi Anda. Ini adalah pengeluaran yang produktif. Yang kedua adalah pengeluaran yang konsumtif. Artinya Anda misalkan beli barang-barang branded yang bermerek hanya untuk status supaya Anda dipandang oleh teman-teman atau saudara Anda. Oh, sekarang dia sudah sukses loh gitu ya. Padahal Anda pengeluaran ini yang dinamakan dengan konsumtif ya. Ini sebenarnya Anda nggak butuh, hanya Anda beli status. Lalu pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran pasif. Ya, artinya Anda nggak sadar, ternyata ada pengeluaran yang Anda nggak berasa, ternyata ini juga sebagai pasif pengeluaran Anda gitu ya. Contohnya apa? Berlangganan hal-hal yang tidak berguna ya. Sekarang sudah banyak aplikasi bisa subscribe kan. Nah, subscribe itu kan mengeluarkan uang ya. Belum tentu Anda pakai aplikasi ini setiap hari ya. Jadi langganan-langganan yang secara pasif mengeluarkan uang ini juga harus Anda perhatikan ya. Karena suka tidak suka uang Anda akan berkurang setiap bulannya kalau Anda nggak pernah cekin apa hal-hal yang Anda berlangganan yang tidak berguna. Yang kedua, Anda mungkin punya bisnis yang karyawannya tidak produktif ya, artinya pengeluaran yang Anda keluarkan untuk karyawan ini tidak sebanding dengan pendapatan yang Anda dapatkan gitu ya. Anda harus membuang karyawan-karyawan tidak produktif tersebut. Ataupun beli mobil yang tidak dibutuhkan ya, padahal misalkan perusahaan Anda sudah cukup mobilnya, tapi karena gatel gitu ya, ada mobil murah Anda beli, nah ini juga pengeluaran pasif yang sebetulnya mobil ini lama-lama depresiasi harga nilainya ya. Dan jenis pengeluaran yang keempat adalah yang tidak terlihat ya, atau invisible spending. Ini adalah kalau Anda beli mobil-mobil yang depresiasi nilainya tinggi gitu ya. Contohnya mobil-mobil mewah ya, atau mobil-mobil Jerman, misalkan Anda beli Mercy, kan itu bisa sampai 10 miliar ya. Padahal nanti setelah 10 tahun harganya paling tinggal 800 juta gitu ya. Anda hilang belasan miliar. Nah, ini yang dinamakan pengeluaran tidak terlihat. Anda tidur, ya uang keluar terus. Setiap hari uang keluar. Ini adalah barang-barang yang memiliki depresiasi turunnya sangat tinggi. Nah, ini adalah kata-kata untuk mengingatkan kita ya. Kalau belum punya pendapatan, jangan boros-boros. Kalau baru punya pendapatan aktif, jangan kebanyakan gaya ya, karena ada rumus fisika seperti ini. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup Anda banyak tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya. Dan yang terakhir, boleh bergaya kalau pendapatan pasif sudah lebih besar dari gaya hidup Anda ya. Bagaimana menciptakan pendapatan pasif melalui bisnis Atomi? Ya, Anda mungkin saat ini tidak sadar, ternyata Atomi punya ya pendapatan pasif. 구독, 좋아요 눌러주세요.